masalah apapun kita godok. Mulai air, mulai nasi, mulai lauk pauk, apapun kita masak, kita godok itu. Nah kalau kita pilih-pilih ya air kita akan berwarna satu warna gitu loh. Makanya kita harus memilih banyak warna, semua warna kita godok itu, semua warna kita godok. Kang Waspito, dalam menggodok itu kan perlu keseriusan. Ya. Tapi di Cetek Geni itu biasanya banyak yang ketawa. Gimana? kalau saya pribadi saya hanya dua apa istilahnya? Ya segoyan saya lah. Saya ini selalu serius dalam tertawa, selalu tertawa dalam serius. Itu kalau saya. Serius dalam tertawa dalam serius. Sama nggak dengan serius tapi bercanda? Iya. Jadi nggak perlu teman-teman kalau serius kita. Sersan berarti. Iya. Serius tapi santai. Ini lebih daripada itu, ada refleksi di sana. Iya. Kalau saya begini, serius dalam tertawa dalam keseriusan. Artinya harus berimbang gitu loh. Itu harus berimbang. Harus seimbang. Ya tadi saya katakan kanan dan kiri. Kalau kita saling serang, nggak akan jadi. Kita nggak akan maju. Oke. Nggak akan jalan gitu loh. Tapi dialektika kan diperlukan sebuah ini kan juga sangat diperlukan. Konflik itu kan juga diperlukan. Oh, diperlukan. Oke. Berarti setuju kalau umpamanya nanti ada kontra Cetek Geni dengan society atau dengan institusi dan lain sebagainya, seperti apa ini? Ya seperti infotainment itu loh. Yang nggak ada diada-adakan, yang nggak ada bisa jadi gosip, digosok makin sih. Biar sampai digosip itu. Oke, Cak Siro mungkin ada Cak Siro, ada pertanyaan buat Bantino tak takoni Mas Ibu. Bantino tak takoni. Kali aja. Lah karena tak jawab karo turu. Ini ya ini namanya serius bercanda tertawa. Bukan deringan tuh bukan deringan. Enggak, susu. Lu saya teh. Itu orang barat itu pasti minumnya. Oh iya, saya berbeda sendiri ya. Iya. Kalau orang timur teh. Ya. Cetek Geni dan masyarakat. Terus untuk kaum mudanya juga bisa masuk ke sini. Bisa, sangat bisa. Milenial. Ini salah satu sasaran kita untuk merubah mindset tadi. Biar tidak gagap nantinya kita ke depan ini, biar tidak gagap dengan budaya sekarang beralih ke teknologi yang sudah seperti ini gitu, serba digital. Padahal digital itu kan hanya angka gitu aja kan dulunya. Digital itu apa ya, angka sebetulnya. Apa saja yang dilakukan oleh Cetek Geni selama ini katakanlah untuk biar bisa mengakomodir kan, untuk membuka sebuah kesadaran itu, apa saja yang dilakukan? Jadi, apakah cuma podcast saja atau seperti apa ya? Kalau di ruang waktunya ya, kita tidak hanya podcast ya, ada di program newsnya juga ada, program budayanya juga ada, program seni juga ada. Cuman karena memang kita ini masih terbatas dengan waktu, 24 jam itu kurang, kadang-kadang kurang, tidur hanya 4 jam, 5 jam, habis itu bangun lagi. Nah, artinya begini, banyak sekali yang masih bisa diungkap, masih bisa dinukil. Kita harus pakai tatah itu, dibuka, oh ternyata ada ini. Kayak arkeolog itu kan buka sesuatu itu kan, buka tanah, ternyata di situ ada sesuatu. Masih ada lagi. Ada kode, ada ide. Banyak. Contohnya kalau Cakto yang kemarin tuh, Cakto itu kan PKL ya. Ternyata dia butuh sebuah asosiasi, dan di Tuban belum ada asosiasi PKL. Ini kan sangat penting. Oke. Cakto yang punya pikiran sangat penting ini. Cuman kan kadang penonton ya, netizen atau Dimas Jajeng yang di luar sana tuh ada keinginan mau bicara, ada unek-unek, tapi kan nggak tahu caranya gimana sih biar bisa masuk ke sini. Biar bisa ngomong, apakah tema yang diomongkan tuh harus ditentukan gitu kan? Kan mereka belum tahu, Mas. Pendekatannya seperti apa terhadap yang seperti itu? Ya kita sering ketemu orang, kita sering ya kalau saya kemana-mana lah, pasti saya tawari biar meskipun lewat WA, lewat apapun. Dari mulut ke mulut istilahnya. Jadi kalau menurut saya, teori politik saya ini, teori politik. Teori politik. Ya kita harus berbaik dengan siapapun. Kita harus berbaik dengan siapapun. Kalau kita katakanlah muka kita ini gak disenangi orang, ya pasti tidak mau orang datang ke sini gitu. Ini kan termasuk apa ya? Teori politik positivis.
Kita harus baik dengan semua orang. Ya ada lah, contohnya banyak. Ini masuk ke nihilisme atau ke positivisme gitu? Nol. Nihil ya, nihilisme berarti. Jadi berangkat dari nol bisa ke 1, 2 atau bisa ke -1, -2. Seperti itu. Ya, kalau di 5 langsung ke minus kan susah, sulit. Harus turun dulu 4, 3, 2, 1, 0. Minus. Memahami orang yang agar bisa masuk ke sini begitu. Bagaimana? Sebenarnya ada juga orang yang takut. Nah, itu bagaimana? Kebanyakan kan takut ngomong. Karena ada juga misalkan karena dia terjebak dalam satu jabatan, itu kan juga nanti tidak enak mas kalau saya bicara begini. Nah ini kan ya pastilah kita ini kan terjebak dalam ruang birokrasi, terjebak dalam ruang politik, terjebak dalam ruang intinya kepentingan. Kepentingan kita kan itu penyadaran sebenarnya. Dan banyak sekali yang perlu diungkap di sini, termasuk sejarah Tuban luar biasa kalau kita ungkapkan ini, sangat luar biasa. Wis banyak pokoknya. Nggak ada ini ya, apa namanya, di dalam. Nggak ada saringan kita ini. Nggak ada saringan. Nggak ada saringan. Nggak ada kan? Adanya sarangan. Mas, kalau kira-kira Stegen ini bisa nggak gantiin demo? Timbang ngomong keluar-keluar di ngarepe apa gak gitu gitu kan. Ngomongnya di sini. Demo dengan banyak orang. Kadang-kadang ketika kita bersuara sangat keras habis itu hilang. Karena ada konflik kepentingan di situ. Selama ini dengan siapa aja, Kang Mas? Kita siapapun, tokoh budaya, tokoh agama. Okay. Baca serius tenan, takon orang sing takon ini biasanya sampean lho. Aku yang sing jawabannya deh. Lah yo, biasanya dhewe lho sing takoni. Nanti sopo ae sing mrene model banyak. Ya, artinya juga banyak. Itu kan banyak sekali. Artinya banyak kepentingan yang dibawa oleh Cedik kan begitu. Nah, ini biar bisa spread begitu atau apa kayak gitu ya, Sprite itu apa kayak gitu? Sprite itu menyebar sporadis begitu, seperti apa di Cedik itu? Ya makanya kita ini kan juga ada tim ya, tim di belakang layar kita ini kan ada tim yang cybernya itu kan. Itu yang bikin kita sporadis. Jadi di era digital ini sangat mudah sebenarnya kalau kita pahami polanya, ini kan sangat mudah. Tinggal kita bagaimana membuat organ ini bisa berjalan, organ ini bisa tidak stagnan gitu. Kita selalu dengan hal baru. Meskipun juga ada yang nyerang lah, katakanlah seperti itu. Ada yang nyerang pokoknya. Ada yang nyerang ya. Saya yakin ada. Kalau ada yang menyerang seperti itu, pripun? Ya biarin kan saya. Nggak masalah. Oh, kata-kata masalah. Ya. Kata-kata masalah. Seperti ngapal Pancasila. Inilah termasuk yang membuat kita tidak bisa maju. Ketika ada orang maju sedikit, ada orang yang mencoba gandoli. Ya kan kita harus keseragaman kan? Nggak bisa mas, seragam itu nggak bisa. Gitu ya? Seragam itu mentok di umur 17-18 SMA. Gitu ya? Coba kalau mahasiswa suruh, kayak kemarin Cak Budi ketika kuliah disuruh seragam pakai dasi, nggak bisa. Nggak mau dia. Seragam tuh mentoknya di umur 17-18. Kita ini sudah liar, nggak bisa seragam. Kita aja sering bertengkar. Tapi mas, semenjak sampean membuat Cedik Geni ini, pokoknya kan harus gak gitu. Aturannya kan begini ya di Cedik Geni, dilarang menyerang host, gitu loh. Siapa yang diserang? Kasih kesempatan netizen untuk bertanya. Iya. Ada pertanyaan dari netizen. Oke. Netizen, ini adalah episode yang spesial kita bahas tentang apa namanya Cedik ya. Jadi silakan netizen untuk berkomunikasi dengan kita dengan melayangkan pertanyaan-pertanyaan di live Facebook kita ya. Seperti itu. Dipersilakan. Ada nggak? Ada yang bertanya. Yang disapa tadi Mas Ipit udah, Fatimah Lehji, Mbak Fatimah. Ada pertanyaan? Ada lagi. Kancus. Cakrawala dengan digitalisasi. Nah, itu. Sebenarnya sama. Cakrawala itu ya digitalisasi itu sebenarnya. Cakrawala itu kan luas dan terbatas. Digital juga ada terbatas. Tapi kan ada pengaruh dari sebuah sistem atau ideologi tadi. Bagaimana? Pengaruh yang bagaimana? Ya, artinya kan apakah Cedik Geni itu ada sebuah ideologi tertentu yang dibawa, ataukah sebenarnya ideologi Tidak ada yang tertentu sebenarnya. Tidak ada. Semuanya kita masak, semuanya kita produk. Itu ya. Artinya Cedik Geni adalah sebuah ruang publik ya. Sangat luas.
tidak terbatas. Oke. Dengan tujuan tadi menyuarakan dan menyadarkan kesadaran. Oke. Kesadaran adalah. Sekarang saya tanya. Iya, semenjak adalah bumi. Saya kan punya teman nih Mas, punya teman. Salah satu host juga di sini. Apakah semenjak sampean buat Cetek Geni ini, Netra Channel ini, popularitas itu sampean pengaruh? Kalau sampean saya percaya popularitas sampean itu sudah tinggi ya. Kalau saya tidak mikirkan popularitas. Teman ada salah siji itu tambah populer Pak. Saya sudah nggak memikirkan popularitas. Padahal tiap kali pas di supermarket. Enggak lah. Pada ini ya? Yang gede ya? Iya. Masuk kirap gitu. Iya. Besok ketahuan jalan tangan gitu ya. Aduh, kan ini dilarang menyerang host. Yang nyerangkannya sama host. Iya. Aduh. Ya menarik sekali itu melihat. Harus ada konflik. Memang harus ada konflik. Istilahnya begini, Indonesia lahir dari apa? Dari konflik. perang. Iya. Kalau nggak ada perang Indonesia mungkin nggak lahir. Mungkin adanya Nusantara. Dan belum tentu juga raja-raja waktu itu mau bersinergi jadi satu jadi Indonesia. Jadi artinya di Cetek Geni jangan pernah takut untuk konflik. Jangan takut. Oh, Ayo perang biasa. Apalagi dengan latar belakang pekerjaan saya ini kan penuh dengan konflik, berdarah-darah. itu manajemen konflik atau apa itu menyuburkan konflik? Kan maksudnya kan begini, apapun lah, apapun. Istilahnya mungkin dari apa namanya demo aja, demo atau unjuk rasa. Dia membetul-betulkan masalah itu dengan pemerintah misalkan. Nanti di situ juga pasti ada kesepakatan, pasti ada konsensus. Dalam waktu dekat ini dengan yang pemerintahan ada nggak ke sini? Saya nggak berikan ke siapa-siapa, tapi siapapun boleh sih. Sampai mancing-mancing tuh. Sopo yang ke pemerintahan katirin neh ngono. Iya iyalah. Ojo sik tuh. Ya harus karena kita butuh suara elit kan seperti itu kan. Mana? Ya. Kalau dalam hidup itu tidak ada istilah harus. Terus ngalir aja gitu. Oh ngalir. Ya ngalir itu keharusan kok gimana? Gak harus, dibiarkan aja udah ngalir kok. Ya itu makanya keharusan. Harus menurut siapa dulu? Ya harus. Ya faktanya itu kan ngalir jelas ya. Gak usah ngomong harus, fakta sudah ngalir gitu loh. Nah, iya makanya itu harus makanya. Jangan diharuskan udah ngalir sendiri. Oh gitu ya. Kan gitu. Ya karena itu tadi harus. Harus mengalir. Iya. Gak mari Pokoknya apapun kita udah di sini. Siapapun boleh di sini. Siapapun boleh. Saya banyak WA yang pengen kesini, monggo silakan. Kembali yang tadi ke Cakrawala dan apa namanya digital itu. Jadi tantangannya kan berat itu. Tantangannya berat itu. Tidak seperti media konvensional. Apapun tantangan itu, entah berat atau tidak. Kalau kita apa istilahnya niat, pasti bisa. Nah, niat itu sudah modal. Niat itu modal. Modal utama adalah niat. Kalau kita nggak pernah niat, ya nggak mungkin kita. Oke. Di dalam Cetek Geni ada yang namanya program begandring. Ada. Ya, itu seperti apa itu begandring sebenarnya? Begandring itu ya podcast itu sebenarnya kalau istilah Jawanya. Jadi makanya podcast ini kan istilah barat. Nah kalau di Jawa kan ya begandring itu ngobrol ngalor itu kita ngulun apapun tentang apapun. Ya di situ juga Cakrawala tadi. Banyak ide, banyak ideologi, banyak macam-macam lah pokoknya. Apapun. Membuka barat dan juga membuka timur sebenarnya. Membuka barat. Sebenarnya kita kan tidak ada pintu, Pak. Makanya kita tidak bisa close the door, harus open your mind. Kita tidak ada pintu kok. Indonesia mana pintunya? Semuanya pintu. Artinya Cetek Geni memposisikan dirinya adalah Tuban itu sendiri. Pikiran. Boleh dikatakan seperti itu? Istilahnya kita buka mindset masyarakat. Ya memang berawal dari Tuban kalau saya lihat itu. Tuban harus bisa jadi pionir itu aja, bisa menjadi yang terdepan terkait apapun. Contohnya banyak tokoh-tokoh yang lain di Tuban yang bisa merubah, ya. Itu kalau saya melihat gitu. Nah, kenapa kita bikin podcast? Karena satu-satunya mungkin saya melihat satu-satunya jalan adalah itu. Karena apa? Kalau kita pakai media konvensional juga berat. Belum tentu ide kita diterima.
apalagi media konvensional itu nggak akan langgeng. Ini sudah apa ya? Ya katakanlah kalau saya melihat COVID ini kan perangnya antara kapitalis dan sosialis gitu loh. Dengan media konvensional kita sudah sangat kapitalis banget, gitu kan. Nah ini kalau perang ya perang dengan medsos, akhirnya kan begitu. Medianya di sana. Ya media sosial bukan hanya media konvensional. Kita harus apa ya? Berpijak pada dua kaki ini gitu loh. Sampai berapa lama akan bertahan di selama-lamanya menurut saya. Selama-lamanya. Okay. Kalau kayu bakar itu masih ada ya pasti masih bisa bakar. Oke. Yang penting ada isi cetik geni ini. Ya, cetik geni. Pengelolaan terhadap informasi yang atau dan fenomena di luar sana untuk dimasukkan ke cetik geni seperti apa? Kita tidak usah dikelola ngalir sendiri kok. Balik lagi ya. Kita pokoknya ada ketemu orang, Mas mau gini, monggo silakan. Dan kita bahkan karena banyaknya orang yang minta datang ke sini, kita kesulitan jadwal kadang-kadang. Nah, contohnya ketika misalkan ada mendadak juga narasumber yang tidak bisa hadir, ini susahnya pengelolaan di sini di manajemen apa ya jadwal. Kita menjadwalkan kalau sudah jadwalnya ini ternyata orang itu mendadak memberi kabar tidak bisa. Contohnya kayak kali ini ya. Iya betul. Beberapa menit kok nggak bisa mana ini akhirnya kita harus bisa. Jajang Rina ada pertanyaan? Sepertinya sudah dikupas tuntas ya. Belum. Masih belum. Masih ada pertanyaan nggak dari Jajang ini? Mungkin keterwakilan perempuan atau seperti apa di cetik geni begitu? Oh iya, mungkin gini Pak Tito ya. Seberapa itu sih cetik geni ini nanti kedepannya seperti apa? Suara ini Rina kok sembelung ngapi ngono, aku kok suara iso ya? Ya tergantung amal dan perbuatan. Sama dua loh. Ya beda. Iya. Terutama untuk tokoh-tokoh perempuan ini kan di Tuban kan banyak ya Pak ya. Mungkin bisa memberikan informasi tapi takut dengan birokrasi bagaimana sih cetik geni ini loh bisa menampung gitu. Sebenarnya memang kita ini ya jujur sangat kekurangan narasumber perempuan. Iya betul sekali. Jadi saya melihat Tuban juga masih banyak ini sebenarnya tokoh-tokoh perempuan juga banyak. Tapi kadang-kadang mungkin barangkali ya apa ya mungkin ada benturan juga barangkali dia merasakan mungkin kalau bikin nanti benturan. Nah mungkin dari sisi itu ketika kita tawar ini ada yang nggak mau, ada yang cuma sudah aku nggak enak pasti begitu. Sebenarnya banyak sekali tokoh perempuan di Tuban itu banyak sekali. Iya. Dan kita memang apa ya kalau bisa kita melahirkan tokoh itu, melahirkan ide, melahirkan sesuatu yang baru, melahirkan sesuatu yang baru itu ya lama juga. Roda itu kan berputar, yang dulu lama sekarang jadi baru. Kayak Om Jan Semirat ya. Enggak tahu kalau roda berputar itu saya nggak tahu juga karena jaya-jaya macet pada waktu itu. Ya kita ini kan diputus Pak, kita diputus oleh Barat, kita tidak boleh bangga dengan nenek moyang kita. Kita diputus, budaya kita dicuri ke sana semua. Keleden ya. Ya enggak dicuri, itu diteliti, wong juga dibandingkan. Makanya begini, kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Kalau mengakui kemerdekaan Indonesia berarti dia secara tidak langsung mengakui dia menjajah. Kan begitu. Makanya Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau dia mengakui kemerdekaan Indonesia, berarti sama juga dia ini mengakui kalau dia menjajah. Nah, kenapa kita merdeka? Ya karena ada konflik tadi. Kalau nggak ada konflik ya nggak merdeka. Oh gitu ya, iya. Merdeka harus ada konflik. Loh sekarang kita ini lahir, kita lahir itu kan dari konflik Pak. Konflik antara laki-laki dan perempuan yaitu. Gara-gara balik ke barat saya ada pertanyaan bagus tadi saya malah lupa ini tadi sebenarnya. Ya masih terkait dengan cetik geni tadi ya. Saya lupa. Iya. Baik, tadi kan artinya bahwa kita tidak hanya menampung itu, tapi mencoba untuk membuat sebuah produk ide gitu di setiap momennya gitu. Nah, produk ide ini pengelolaannya nanti apakah akan terus dilakukan atau sudah cukup seperti itu sehingga mencoba untuk ada konflik baru diolah lagi atau seperti itu? Makanya ada program tadi namanya Begandring tadi. Begandring itu memang dari sekian episode ini kita rangkum, terus kita resume terus kita begandringkan di Begandring tadi. Dari situlah nanti pasti ada semacam solusi begitu.
Untuk apa kita hidup sebenarnya? Artinya di Begandring itu tidak dialektis lagi atau seperti apa? Ya, sangat dialektik. Sangat dialektik. Untuk mencoba mengupas ya. Betul. Mengupas itu. Ya. Oke. Karena pisau asah kita ini masih tajam sebenarnya. Oke. Cuman yang mau diasah ini yang nggak mau kadang-kadang. Ya, maka dari itu yang pengen mengasah pemikiran, ide maupun yang dilakukan atau kekaryaan begitu ya, pekerjaan dan lain sebagainya, unek-unek terus kemudian pengen ngudoroso boleh, kemudian kalau pengen beropini monggo, jika ada data yang ingin disampaikan kepada masyarakat monggo, Cedik Geni siap untuk menampung gitu. Termasuk kalau pengen menyanyi silakan. Oh ya, ya mau tidak hanya menampung, Pak. Menampung dan menyuarakan. Menampung dan menyuarakan ya. Kalau menampung itu kan hubungan. Oke. Iya, oke. Nah, closing statement nih. Kelihatannya nggak ada closing statement ya, tadi banyak sekali. Ya, closing saya itu tadi. Karena iklan nih. Iya. Oh iya. Karena iklan ini. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini spesial kita Cedik Geni ya. Kalau statement saya tadi itu. Oke. Tertawa dalam serius dalam tertawa. Kedepannya pengennya seperti apa sih Cedik Geni? Cedik Geni ini terhadap kita ini semuanya yang ada di sini. Kalau target itu sebenarnya tidak perlu target kita. Kita tidak perlu target. Kita menyesuaikan dengan fenomena. Betul, yang jelas sangat kita harus sensitif gitu aja. Kita harus peka dengan keadaan gitu aja. Baik. Kita harus bagaimana secara politis kita harus berbuat apa. Politis nih ya. Ya. Politis. Okay. Karena orang hidup tidak ada yang nggak politis. Semuanya politis. Semuanya politis. Kita pakai baju politis biar dilihat ganteng, biar dilihat ayu, cantik. Citra ya. Itu kan politis. Okay. Beda, kok nggak Polres itu bukan politis, polisi. Iya polisi. Iya. Kalau target ini sih tidak usah target kalau. Bu Arum, dadah. Itu polisi juga. Bu Arum. Pokoknya. Kalau outputnya, saya baru ini ya punya icon di Cedik Geni itu ya, Bu Arum. Ya. Iconnya gimana? Icon lagi ya. Output. Output apa? Oh iya tadi nggak tahu itu apa Cak Siro tadi bilang. Iya. Ya sudah. Oh gitu, oke. Ya kalau begitu ada pertanyaan, ada bisa disampaikan di kita di Facebook kita namanya live Facebook ya, fanpage ya. Fanpage Facebook kita, terus kemudian di IG kita apa namanya? Cedik Kageni. Itu gimana itu tulisannya? Cedik COTHIK Kageni. Oh, ada Kageninya ya. Ada itu official kita di IG. Kemudian yang ada di YouTube Netra Channel dan Cedik Geni ya. TikToknya juga ada. TikToknya Netra juga Channel ada di Netra Channel ya. Jadi Dimas Diajeng dan Netralis kita selalu akan berjumpa, kita akan selalu bergandengan erat jika rekan-rekan semuanya Dimas Diajeng dan Netralis subscribe, like, tentu saja share semua yang ada di Cedik Geni. Karena dengan seperti itu artinya membantu untuk membuka ruang ide agar itu tumbuh di Tuban. Insya Allah Tuban jadi mercusuarnya Indonesia. Dan ya, amin ya. Amin. Baik. Kalau juga jangan lupa komen dan saran kritiknya juga saran kita kritiknya tunggu. juga ditunggu. Ya. Jadi kita tahu saling bisa memperbaiki. Bahkan kalau bisa paling enak langsung ke studio. Oh ya tambah semua. Langsung ke studio. Pintu kita terbuka lebar. Dengan bertemu dengan Kakang Big. Tapi kayak undian loh kesini. Jadi jangan kaget ya kayak undian. Dan sebentar lagi kita akan bikin kuis ya. Tunggu kuis kita. Cedik Geni akan ada kuis. Jadi hadiahnya. Iya. Oh ada lah. Ada ya. Hadiahnya jadi us. Ojo sampean hadiahnya. Gitu, ya. Bawa aku pulang. Ya, demikian 30 menit kita menemani Dimas Diajeng dan 1 jam. Wow. 1 jam ya kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Semoga hari ini menuju ke 50 ini kita semakin kuat, semakin bisa bersama, semakin bisa bergandengan. Tetap di podcast Cedik Geni. Open your mind.